Yang percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan itu dekat dengan umatnya. Dia mendengarkan doa kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum Anda duduk kembali, katakan kanan kirinya, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam. Sudah makan malam? Belum? Wah, kalau gitu pas banget. Saya mau kasih Anda makan malam langsung yang paling bergizi. Wagyu firman Tuhan. Ya. Siapa di sini benar serius nih, ya belum makan malam bisa angkat tangan. Kenapa nggak makan? Langsung dari kantor ya? Ya, siapa yang udah makan dan udah kenyang? Angkat tangan. Iya, kok nggak banyak ya? Ternyata Jemaat Mawar Sharon nggak suka makan ternyata ya. Oh ya, kita sama-sama akan betul-betul makan firman Tuhan. Ya, saya ajak kita sama-sama berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami lapar dan haus. Kami tidak mau datang menghampiri Tuhan dengan mentalitas merasa sudah tahu segala sesuatu. Ajari kami perkara sederhana, sekalipun kami sudah tahu perkara-perkara itu, bukakan kepada kami wawasan yang baru. Bukakan kepada kami pengertian baru setiap kali kami buka Alkitab, roh kami makan, jiwa kami dikenyangkan, tubuh kami pun menerima sebuah tujuan yang pasti. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga firman yang hamba sampaikan jatuh ke tanah hati yang baik. Ya Tuhan, menjadi mujizat-mujizat yang dinanti-nantikan jemaat. Bukan cuma apa yang kami inginkan, sebab kami tidak tentu akan memperoleh semua yang kami inginkan. Tetapi terjadilah kehendak-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Dan firman-Mu ya Tuhan akan menggenapi segala sesuatu yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Tuhan genapi janji-janji Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sebenarnya mengapa kita datang ke doa malam? Doa malam ini sudah ada setiap minggu selama puluhan tahun di Gereja Mawar Sharon dan di gereja-gereja lain juga sama. Doa malam diadakan terus. Ya, ini sudah menjadi tradisi gereja-gereja, khususnya gereja-gereja karismatik Pentakosta. Jadi kita harus tahu mengapa kita datang. Tentunya beda dengan kalau kita lagi kebaktian hari Minggu. Itu seperti perayaan, celebration, perayaan bersama, pesta rohani di mana kita semua datang bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Doa malam adalah masa-masa lebih intim, di mana kita lebih bisa mengekspresikan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, suatu hari saya berdoa untuk Tuhan, kalau saya ini harus bicara di doa malam, apa yang harus saya bicarakan? Tuhan selalu bicara sama saya. Hambaku, setiap kali doa malam seperti ini, orang datang dengan kebutuhan doa yang berbeda-beda. Dan aku adalah Allah yang duduk di tahta, bukan menganggur, tetapi siap menjawab doa-doa mereka. Siapa di sini bahagia punya Allah yang siap untuk menjawab doa-doa kita? Amin. Puji Tuhan ya. Tuhan nggak di atas tahtanya lalu menganggur gigit jari. Yesus itu berdoa dengan kita. Ya. Yesus berdoa bersama dengan kita di hadirat Bapa untuk jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita. Jadi kalau doa malam begini saya lebih banyak bicara soal janji-janji Tuhan. Tentang doa-doa. Saya sudah punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Sedangkan kalau hari Minggu kadang-kadang pengajaran-pengajaran yang untuk bisa memberikan visi kepada jemaat, memberikan pengajaran-pengajaran untuk membuat mereka lebih kenal Tuhan. Ya kan? Kalau doa malam gini, kita betul-betul arahkan kepada kebutuhan-kebutuhan orang per orang. Nah saya yakin Anda semua datang dengan beban doa masing-masing. Datang ke doa malam seperti ini. Dan tidak kebetulan di awal tahun, kita perbaharui pemahaman kita tentang doa malam. Mengapa Anda datang ke doa malam hari ini? Kalau untuk dengar khotbah aja kan, bisa aja di rumah. Dengar radio sekarang banyak khotbah-khotbah, bahkan khotbah-khotbah kita juga banyak di radio. Bisa lewat audio CD, bisa lihat DVD, kalau cuma mau dengar khotbah. Lalu kenapa Anda datang doa malam? Anda ingat Hana? Anda ingat Hana mamanya Samuel gak bisa punya anak mandul?
Dia mendapatkan banyak penghinaan dari orang-orang lain, khususnya dari Penina, ya kan? Dan dia datang ke bait suci buat apa? Padahal bait suci saat itu dikatakan di zaman Eli yang menjadi imam besar bait suci, dikatakan bahwa penglihatan jarang, firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Tapi gimana pun juga, yang namanya datang ke gereja itu ada makna dan artinya. Kita nggak boleh memberhalakan building bangunan. Tetapi orang untuk datang ke sini tuh Tuhan lihat hatinya. Jauh-jauh datang, kalau di rumah banyak gangguannya mungkin. Televisi, aktivitas, pikiran-pikiran. Orang mau belani datang ke gereja suatu malam, datang itu. Itu Tuhan lihat hatinya. Apalagi kalau orang itu membawa beban. Tuhan kita nggak bisa kita monopoli. Tuhan nggak boleh kita perlakukan seperti mesin Coca-Cola. Kita beri perpuluhan, dia harus memberi kita sesuatu. Kita beri persembahan, dia harus memberi kita 100 kali ganda. Tuhan bukan Santa Claus. Dan Tuhan itu Raja. Jadi dia berhak atas hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu juga Bapak. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Dia menaruh belas kasihan. Apalagi kalau anaknya boro-boro jauh-jauh mau datang. Apalagi kenapa kita ada bukit doa Gereja Mawar Sharon. Emangnya doa nggak bisa di kamar kan? Yesus sendiri berkata doa itu bisa di mana aja. Akan datang saatnya di mana orang nggak berdoa di gunung tertentu, gunung ini, gunung itu. Nggak ada gunung yang dikeramatkan. Ya, kenapa kok Tuhan berkata orang mau menyembah Tuhan itu bisa di mana aja dalam roh dan kebenaran. Lalu kenapa kita masih membangun bukit doa? Suatu hari saya juga bergumul yang sama nih. Bukit doa lebih jauh lagi dari doa malam. Ya bagi kita yang tinggal di Surabaya. Apalagi sekarang sudah ada hiasan. Ya udah ada dekorasi di tengah-tengah jalan. Lumpur laut mati. Lumpur Lapindo. Lebih lama lagi. Suatu hari waktu saya dulu ditugaskan awal-awal pelayanan saya di Mawar Sharon, saya ditugaskan banyak ke bukit doa untuk tangani. Jadi pelayanan saya awal-awal itu berdoa, bukan berkhotbah di Mawar Sharon. Saya banyak pergi ke bukit doa. Waktu dalam perjalanan itu, waktu belum ada lumpur Lapindo, itu pun hati saya seperti berkata, aduh jauh banget ya. Tetapi ketika saya pertama berangkat merasa jauh, tapi ketika mau sampai saya berkata, aduh kok cepet banget. Karena selama dalam perjalanan itu hati saya dipersiapkan Tuhan. Waktu saya datang itu saya sudah meskipun ke sana untuk pelayanan. Tapi hati saya pergi ke sana itu bukan untuk lihat-lihat, bukan untuk kia-kia. Tapi untuk berdoa dan Tuhan lihat hati itu. Apalagi kalau orang membawa beban itu ya, datang ke sana. Bukan bukitnya yang membuat doa kita dijawab. Tapi hati kita itu loh. Kita itu mau jalan jauh-jauh ke sana itu ya. Naik mobil perlu sekurun waktu. Itu di perjalanan itu hati kita itu semakin serius untuk berhadapan dengan Tuhan. Jadi jarak itu memancing kita untuk mendekat pada Tuhan. Saya waktu ke bukit doa di Brunei Darussalam. Bukit di sana benar-benar bukit, bukan resort kayak punya kita resort. Ya, kita kayak hotel. Di sana bukit bener. Hujan ya kuyup. Duduknya di mana? Doanya di mana ya? Lewati sawah. Lewati gua sawah lalu berdiri duduk di pohon yang tumbang gitu aja. Balok-balok pohon. Waktu itu saya masih ingat saya terjatuh, tergores tangan saya, lengan saya. Tuhan berkata, lihat ini, kamu mau naik ke atas, mau berdoa aja. Ya, mau berdoa aja perlu dapat goresan dulu. Hanya yang serius yang bisa naik ke sini. Yang lain sudah berkata, gores gini, enggak, pulang Yang serius saja. Jadi, kenapa Anda datang doa malam? Why? Pastikan kalau Anda adalah langganan tetap datang doa malam. Tahun ini Anda perbaharui motivasi Anda. Come with expectations. Datanglah dengan ekspektasi. Boleh nggak kita ekspektasi sama Tuhan? Ya boleh dong, dia Bapak kok. Kalau kita nggak boleh ekspek sama Tuhan, kita harus robek itu halaman-halaman dari kitab Ibrani. Dikatakan Yesus imam besar kita simpatik dengan masalah kita dan kebutuhan kita. Dia senantiasa berdoa siang, malam, pagi, petang, karena di sorga tidak ada jam dan waktu dan tidak ada kekekalan. Dia sekarang dalam kekekalan, dalam kemuliaan Bapa berdoa siang dan malam. Untuk kita, tak henti-hentinya. Jadi pelayanan doa itu real, nyata. Jadi doa harus serius. Doa harus serius.
Ya. Jadi kita harus expect dong sama Tuhan. Suatu hari salah satu anak saya pernah membuat saya sangat super tersinggung. Sudah nggak cuma sangat loh, super loh ya. Waktu dia masih kecil sekali, dia jualan beberapa barangnya ke beberapa teman-temannya. Nggak tahu di sekolah atau di gereja atau di luar, saya nggak tahu. Pokoknya jualan ya, anak kecil. Dia jual. Dia berkata, aku butuh. Saya berkata, kamu tuh masih usia berapa kamu mau kerja? Kamu perlu apa-apa minta toh sama papa. Kamu masih di dalam tanggung jawab papa loh. Jadi di antara kita di sini jangan ada yang merasa sudah mampu tanpa Tuhan. Jangan merasa ada yang sudah cukup tua. Kita sudah cukup kaya, sudah cukup mampu. Selamanya di mata Tuhan kita bayinya. Jadi it's okay untuk minta. Yang nggak okay adalah manipulasi. Kalau kita setiap kali ketemu Tuhan cuma minta-minta doang, minta-minta. Dan yang kita minta-minta cuma barang. Nah, lama-lama juga Tuhannya jadi curiga. Saya kalau sama anak saya setiap kali minta gitu, saya jadi capek sendiri. Suatu hari saya pulang, jarang si anak saya begini, anak saya bilang, dapat bawa oleh-oleh enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hari itu saya berkata, loh kalau gitu, saya lain kali kalau papa pulang rumah, setiap kali kelihatan kalian yang dicari oleh-oleh, ya udah lain kali papa kirim oleh-olehnya, papa enggak usah pulang. Nah saya bilang, enggak, I love you daddy. Ya, namanya anak kecil lah ya, padahal anak saya enggak pernah gitu. Biasanya selalu yang pertama, mainan apa di drop, rangkul saya, enggak minta oleh-oleh. Tapi ya kok aneh ya. Hari itu pas mereka minta oleh-oleh saya nggak bawa. Hebat ya, pas mereka nggak minta saya bawa. Ya memang kalau kita berlebihan ya nggak baik gitu loh ya. Kalau kita manipulasi Tuhan, apalagi kalau sudah sifatnya menuntut, harus kasih. Tetapi kalau kita bisa minta sama Tuhan, kita cari di tetangga kita. Apalagi kita bersandar dengan usaha kita sendiri. Kayak anak saya coba jualan barangnya. Saya berkata sama dia, nak, sebagian besar di hidupmu itu akan pemberian dari Tuhan, pemberian dari papa mama. Kamu tidak bisa beli. Kalau kamu mau main uang-uangan sama papa cat semuanya, kamu tidak bisa bayar. Saya beritahu begitu. Kadang-kadang kita juga punya sikap, kenapa kita nggak berdoa? Kita merasa kita bisa usaha sendiri kok. Makanya kita bergumul sendiri. Karena itu kalau datang ke doa malam, datanglah dengan ekspektasi. Mintalah sesuatu sama Tuhan. Jangan takut Tuhan tersinggung. Nanti kalau saya minta gimana? Nanti Tuhan tersinggung. Apalagi kalau yang kita minta itu adalah kebutuhan kita. Apalagi kalau yang kita minta itu ada dalam firman Allah. Mintalah, enggak apa-apa. Bahkan minta keinginan kita pun enggak apa-apa kalau kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus. Hubungan kita enggak melulu itu aja minta-minta sama Tuhan. Ya. Saya enggak takut minta sama Tuhan sebab dia Bapak saya. Dan dia berdoa, Yesus berdoa bagi saya sekarang. Apa yang saya butuhkan? Jadi please kalau datang ke doa malam, datanglah dengan ekspektasi pada Tuhan. Ya Tuhan, aku belum punya jodoh Tuhan. Nah, yang belum punya jodoh katakan, amin. Kepancing nih saya bilang, aku belum punya jodoh, diaminin. Ya nggak punya terus. Tunggu dulu dong, selesaikan dulu. Aku belum punya jodoh ya Tuhan. Aku pingin punya jodoh yang dari Engkau. Karena itu aku datang doa malam. Ya, karena itu aku datang doa malam. Aku mau datang doa malam Tuhan, aku tidak mau absen. Sampai aku menemukan jodoh. Bukan berarti datang doa malam cari jodoh. Nggak berdoa. Ya, paham? Kalau Anda datang, please datang ekspektasi. Jangan iseng masuk ke hadirat Tuhan. It is better to ask than to not know anything what you are doing into the presence of God. Lebih baik minta daripada bengong nggak tahu kenapa Anda di dalam hadirat Allah. Kita buka ayat ya sama-sama. Matius pasal yang ke-7. Simple aja lalu saya ajak kita berdoa. Saya tidak mau ngomong panjang lebar, saya mau ajak kita semuanya berdoa. Hal pengabulan doa. Matius 7 ayat yang ke-7. Dan ke-8. Hal pengabulan doa. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan.
Katakan amin. Ya. Jadi oke nggak untuk minta dari Tuhan? Oke, karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita, mintalah. Ya. Jadi minimal kalau kita merasa tidak punya masalah hari ini, ya nggak perlu cari masalah. Kalau kita nggak punya masalah, berarti nggak perlu datang doa malam. Enggak juga, nggak boleh begitu juga. Kalau kita suka datang doa malam dan kita merasa nggak punya masalah, maka datanglah dengan ekspektasi mengalami increase dari Tuhan. Mengalami increase dari Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah hambar gitu loh. Sama Tuhan hambar itu jangan pernah. Saya saat teduh setiap hari. Ada nggak ada kebutuhan saya saat teduh? Karena saya butuh Tuhan. Ketika pikiran saya menyadari sebuah kebutuhan, saya sangat termotivasi untuk saat teduh. Tetapi ketika pikiran saya tidak menyadari kebutuhan apa-apa, saya pun sangat bergairah saat teduh. Mau tahu kenapa? Karena saya tahu bahwa saya nanti setelah selesai saat teduh ini nggak akan pernah sama seperti ketika saya masuk hadirat Tuhan. Saya pasti mengalami increase dari Tuhan Yesus. Boleh nggak seorang anak Tuhan memiliki ekspektasi seperti ini terhadap bapaknya? Boleh, itu berarti anak itu merasa secure, merasa aman dengan papanya. Asal di hati kita nggak tertuduh. Ya kan? Asal di hati kita ini nggak begini loh, aku cinta Tuhan kalau, nggak ada hubungan gitu sama Tuhan. Aku cinta sama Tuhan kalau Tuhan kasih aku jodoh tahun ini. Kalau begitu, nah itu disitulah salahnya, disitulah masuk tuduhan setan. Ya, jangan pakai kalau aku cinta Tuhan, no matter what, apapun yang terjadi, aku tetap cinta padamu Tuhan Yesus. Nah kalau kita sudah lampaui yang pertama itu, beranilah minta apapun yang kau butuhkan, bahkan apa yang kau inginkan. Nggak mungkin kita akan minta Tuhan, aku minta suami orang lain atau istri orang lain. So kalau engkau cinta Yesus, kau tahu firman-Nya dan kau tahu bahwa itu tidak boleh. Itu namanya perjinahan. Asal kita lewati rintangan pertama, fase pertama, aku mencintai Tuhan tanpa kalau. Aku mencintai Tuhan titik, karena Tuhan, atau komalah, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai aku. Udah, cukup alasan untuk mencintai Tuhan. Selanjutnya, beranilah. Kebanyakan orang Kristen gak berani minta. Gak berani minta. Ya, saya ngomong begini kenapa? Ada beberapa di antara kita benar-benar sampai hari ini ya, saya mau beritahu. Saya gak berani hakimi kenapa ada orang yang berdoa belum dijawab pula, berarti orang itu ada dosanya. Lihat Ayub, gak tentu. Tetapi ada di sini juga yang tidak dapat apa-apa karena Alkitab berkata, karena Anda gak minta. Ada juga yang minta-minta tapi nggak dapat apa-apa karena apa yang Anda minta adalah untuk melampiaskan hawa nafsumu, kata Alkitab. Tapi saya bicara kepada kategori orang ini. Satu kategori ini. Sebagian di antara Anda, saya sekarang bicara secara profetik dengan pengetahuan Roh Kudus tanpa tahu sebenarnya apa yang Anda alami. Saya tahu ada orang-orang yang seperti saya sebutkan, yang hari ini seharusnya menerima sesuatu dari Tuhan, tapi nggak pernah minta. Lalu pahit-pahit sendiri hatinya, mengeluh-mengeluh. Cuman butuh minta. Mintalah, akan dikabulkan. Simple ya. Ingat nggak orang yang di kolam Bethesda itu udah berapa puluh tahun dia di sana? Tahu nggak? Kolam Bethesda itu ceritanya gini, kalau dimasukin malaikat, siapa yang pertama kali cemplung ke dalamnya setelah malaikat masuk ke dalam air itu, dia sembuh apapun penyakitnya. Buta sembuh. Mungkin percobaan pertama nggak sembuh karena dia salah masuk ke got. Nggak kelihatan. Tuli, sembuh. Tapi berapa kali dia juga kelewatan karena dia nggak mendengar goncangannya dan teriakan orang, wah nggak dengar. Waktu itu dia mungkin lagi gunting kuku kaki, terlambat. Tapi bulan depan ketika terjadi lagi, dia juga sembuh. Yang paling kasihan tuh lumpuh. Dia bisa lihat, bisa dengar, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa ke sana. Minta tolong si buta, nggak tahu jalan. Minta tolong si tuli nggak mendengar panggilannya. Atau minta tolong orang lain semua peduli dengan penyakitnya. Jadi si lumpuh ini berpuluh-puluh tahun, Tuhan Yesus datang. Kamu mau sembuh nggak? Tuhan, setiap kali terjadi sesuatu di kolam itu, nggak ada yang, loh Tuhan kan tanya, mau sembuh nggak? Mintalah. Dia komplain, mengeluh. Padahal Tuhan sudah tawarkan. Tidak dapatkah engkau sekarang, kalau Anda sekarang buka mata, Anda melihat seorang pengkhotbah, khotbahkan tentang mintalah.
Dapatkah Anda, kalau Anda pejamkan mata Anda bisa melihat langsung di depan mata Anda ada tangan terulur begini dan berkata, mintalah. Seperti kepada orang di kolam Bethesda itu, Tuhan sekarang berdiri persis di depanmu dan berkata, mintalah. Kadang-kadang too good to be true. Hah, masa segampang itu? Ya, segampang itu. Iya. Segampang itu. Tapi gini loh, Tuhan itu menjawab doa kita nggak tentu setelah kita mendoakannya. Pengabulan Tuhan itu unik dan misterius. Karena Dia Maha Tahu, Tuhan pakai kemahatauannya untuk menjawab doa kita sebelum kita mendoakannya. Hebat ya, sudah menjawab doa kita sebelum kita mendoakannya. Saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh. Maksudnya begini. Tetapi kalau kalau gitu buat apa kita minta kalau Tuhan sudah menjawab doa kita sebelum kita mendoakannya, buat apa kita berdoa? Kalau kita berdoa, kita akan menerima. Mintalah, maka kau akan mendapat, menerima. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Kalau kita nggak pernah minta, sekalipun Tuhan jawab, itu akan melewati kita saja. Melewati kita. Suatu hari, saya hampir kelewatan sebuah berkat Tuhan. Jadwal saya tahun lalu itu lagi padat-padatnya. Waduh, pokoknya parah deh. Saya punya jadwal waktu itu parah sekali. Badan saya ini sudah keris, udah kurus begini. Ngaku-ngaku kurus ini ya. Saya sudah seperti ini. Sudah amsyong lah betul dengan jadwal saya dari bulan itu. Saya berada di Jakarta. Pulang dari mana saya lupa itu ya. Dari mana, dari luar kota saya harus pergi lalu ke Jakarta. Dari Jakarta saya harus terbang ke Singapura. Ya, itu pelayanan gitu ya. Berat buat saya. Saya itu berjalan, tak jalan di depan counter waktu itu. Pergi ke internasional, mendarat di nasional, di domestik. Saya pergi ke internasional, saya bawa koper saya. Saya capek sekali. Saya nggak tidur waktu itu, kalau nggak salah tidur sedikit atau nggak tidur sama sekali malam itu. Saya capek. Lalu saya ketika antri, waduh itu antri saya naik SQ itu antrinya panjang. Terus saya lihat sebelah sana, ini orang nggak tidur ya, jadi masih halusinasi gitu ya. Itu orang-orang yang nggak antri di sana enak banget, datang kayak orang Jepang, langsung pergi. Saya tuh capeknya sekali, saya tuh kepingin berbaring mau tidur, kaki saya ini panjang. Nah, suruh duduk di pesawat. Ya, terus saya lihat, oh itu yang counter business class. Saya cuma berkata, Tuhan, enak ya. Loh, saya mau naik itu ya bisa, tapi buat apa kan cuma 2 jam bayar gitu mahal, buang-buang uang. Jadi ya sudah, gak apa-apa, saya akan kejar tidur saya di Singapura. Aku terus tiba-tiba bilang ini, mintalah. Hah? Mana bisa, langsung minta aku dipindah ke sana. Mintalah. Seenak itu kan, semua orang mau jadi orang Kristen. Makanya Tuhan ngomong gini sama saya, makanya saya gak ngomong gini sama orang yang non-Kristen. Saya ngomong sama anakku sendiri, yang sudah jadi hambaku, yang sudah melayani aku, udah kenal hatiku. Gini pun udah kenal hatiku pun, gini pun degil juga, gak kenal-kenal, gak ngerti-ngerti maksudku. Mintalah, saya bilang, masa minta Tuhan? Antri mulai ke depan, sampai di depan. Minta, saya jadi terus memandangi, gak pernah saya mengingini baris di sana. Seperti sebelumnya, saya bukan tipe orang, saya mau naik angkot, kayak mau naik apapun terserah. Mau naik, bagi saya fasilitas hanya satu transport, satu tempat lain. Tapi hari itu andai kata Anda bisa merasakan boyok. Saya merasa seperti orang yang hamil 9 bulan. Saya nggak pernah semengingini sekali tempat itu. Mintalah saya sampai di counternya. Ya sudah Tuhan, aku minta Tuhan. Bisa aku nanti mau 2 jam itu tidur serak. Sebab langsung sampai saya langsung khotbah atau apa, atau meeting. Saya mau serak. Saya mau tidur yang bisa dibaringin. Sampai, dia bilang, Bapak ini nggak baris di sini. Saya nggak ngerti San. Seperti orang anak-anak Tuhan yang lagi berdoa untuk Petrus dilepaskan dari penjara itu loh. Petrusnya lepas sungguhan, si Roda pembantu rumah tangga sana dengar suara Petrus sementara mereka masih bilang, Tuhan lepaskan Petrus. Petrus sudah ada di depan rumah mereka. Dengar suaranya Petrus ada di depan. Oh ngawur, ngomongnya sembarangan. Itu pasti rohnya atau malaikatnya.
Mereka berdoa tapi tidak percaya pengabulan doa. Bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa sebelum kita mendoakannya. Tapi kalau kita berdoa, kita menerimanya. Amazing, isn't it? Saya bilang, tolong Pak, Mbak maksudnya apa saya tidak antri di sini? Pak, ini business class. Enggak Mbak, enggak. Saya malah marahin Mbaknya. Enggak Mbak, enggak. Saya beli economy class. Loh Bapak enggak mau dah? Loh ya mau Mbak. Saya telepon sama Surabaya, saya bilang, loh saya minta sama sekretaris saya, loh saya enggak business class dari mana? Nggak tahu, ternyata jauh sebelumnya ada orang yang upgrade-kan saya. Bayar upgrade-kan saya sebelum Tuhan tahu saya punya yok boyok sakit. Tapi andai kata saya berkata, Mbak ini pembohong. Ya kan? Udah enggak, saya ngotot di ekonomi kelas. Wong saya belinya ekonomi kelas, ya saya enggak dapat bisnis kelasnya sekalipun sudah dibayar. You need to believe to receive. Because I believe, karena saya percaya, saya kerjasama sama mbaknya. Saya dikasih boarding pass warna lain, ya dengan berat hati saya terima. Lah kalau saya terus tuduh dia pembohong, saya marah-marah, muring-muring di sana, tidak percaya, ini khayalan segalanya, kan saya ditangkap polisi. Nggak boleh terbang. You need to believe to receive. Roda dan orang-orang yang mendoakan Petrus, mereka perlu percaya baru bukakan pintu, ternyata Petrus beneran. Kadang-kadang kita berdoa, we don't believe God can answer our prayer. Makanya kita jadi malas berdoa. Kan kalau kita datang ke pertemuan doa, kita juga malas berharap. Padahal Tuhan berdiri di depan kita dan berkata, ask. Dapatkah Anda melihat sekarang? Di dalam hati Anda lihat. Dengan kacamata Roh Kudus. Dengan mata rohani Anda, dapatkah Anda melihat Allah berdiri persis di depanmu dan berkata, my son, my daughter, ask. Tanya. Jadi saudara-saudara, hari itu bukan kebetulan. Bukannya gini loh ya. Tuhan tahu dulu, baru habis itu suruh saya minta. Enggak. Tuhan minta saya untuk minta dulu, baru diberikan. Tapi Tuhan sudah sediakan apa yang mata saya belum bisa tangkap, telinga saya belum bisa dengar, hati saya belum berharap ke sana. Tuhan sudah sediakan. Tahukah ada banyak berkat sekarang Tuhan sediakan bagimu? It requires you to ask. Dan percayalah, sudah disediakan bagimu. Minimal untuk Anda increase di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan hari itu tentunya akhirnya cerita berakhir dengan sangat tragis. Saya tidur di sebuah kursi yang di pesawat yang enak, saya bisa tidur begitu dan tragis sekali bagi kanan kiri saya, mereka dengar dengkuran saya. Jadi berakhir tragis cerita itu, tapi berakhir happy buat saya. Saya bangun tidur segar, saya cuma tidur 2 jam lebih baik daripada orang tidak tidur sama sekali satu malam. Tahu bahwa 2 jam itu besar perbedaannya. Kalau orang tidur 2 jam. Saya bangun langsung sampai Singapura, meeting, saya konferensi, khotbah dan sebagainya. Semua berjalan dengan lancar. All I need to do is ask. Bodohnya saya kalau minta kan dari awal, saya sudah bisa barisnya. Itu antri. Berapa lama itu di Jakarta? Setengah jam antri. Ya kan, panjang. Tahu gitu kalau saya bilang, Tuhan minta, saya terima dengan iman. Saya pindah dulu. Hemat setengah jam, masuk ke lounge saya. Makan minum. Itu loh bedanya orang kalau beriman. Save the trouble. Just save the trouble. My friend, you need to ask. What do you need? Apa yang kau butuhkan? Minta. Saya nggak menuntut sama Tuhan. Tapi Tuhan waktu itu ngomong sama saya, why don't you ask? Minta. Kamu istirahat, mintalah. Apa sih yang susah buat aku? Itu bukan kebutuhan lah ya. Emangnya kalau saya nggak tidur 2 jam itu saya meninggal dunia? Enggak. Tapi itu pengaruh, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik sekali. Dia ingin membuat kita happy juga. Amin. Coba kalau saya bilang Tuhan mau ingin membuat Anda happy. Ada di sini orang-orang yang saking sudah biasanya nggak happy, berkata happy. Kalau Tuhan memang happy, kenapa? Susah lah. Jadi kalau begitu diajak bicara Tuhan aja susah ngajak orang seperti itu dialog. Kamu mau sembuh enggak? Sembuh. Itu yang buta nggak pernah angkat aku, yang tuli nggak pernah denger aku. Tuhan nggak tanya sembuh, mau sembuh nggak? Jawabnya, ya, cukup.
Tuhan mau membuat Anda happy, sekalipun Anda sudah 20 tahun tidak happy. Jangan berkata happy, jangan. Kalau Anda ditanya sama Tuhan, mau happy enggak? Sekalipun Anda sudah tidak pernah happy sekian lama, katakan, ya Tuhan, lembut aja, katakan, yes Lord, aku minta. Itu lebih menyenangkan daripada dengan menggerutu. Dan komplain sama Tuhan, kenapa kalau Tuhan baik mau buat happy? Tuhan itu cuma bayangin, Tuhan itu bisa cekek sama orang tertentu. Tanya tok mau happy enggak? Dikuliahi sama orang itu selama 2 jam. Katanya happy, membuat aku happy. Kenapa kalau gini terjadi? 10 tahun lalu, 5 tahun. Ya wis, nak mau ya sudah. Banyak orang batalkan berkatnya sendiri. Betul enggak? Kalau Tuhan tanya, mau sembuh enggak? Jangan lihat ke belakang sekian puluh tahun, aku lumpuh. Lihat ke depan, masih ada berapa tahun kau akan berjalan dan berlari. Kalau Tuhan mau beritahu pada Anda, Tuhan baik mau membuatmu happy. Kalau baik loh, jangan dikuliahi Tuhannya. Firman Tuhan itu harus diterima dengan ya dan amin. Simple, sederhana. Karena itu saya mau ajarkan kepada Anda seninya bagaimana untuk mengalami pengabulan doa dalam kehidupanmu. Saya masih belajar. Saya jelaskan sedikit ya, 3 kunci sederhana lalu kita selesai, kita berdoa. Ada diberkati Tuhan? Saya kasih firman yang simpel-simpel aja ya. Nggak usah yang dalam-dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa Jepangnya, nggak perlu ya. Saya kasih yang simpel aja, bahasa sehari-harinya. Anda diberkati Tuhan? Amin. Setelah ini kita minta ya. Loh, minta itu luar biasa loh. Ada perbedaan nggak minta dengan nggak minta? Oh, ada orang punya teologi aneh menurut saya. Tuhan tuh maha tahu, jadi nggak usah minta. Jelaskan sama saya. Ya, memang betul Tuhan tuh maha tahu, nggak perlu minta. Kalau dia mau beri, dia pasti beri, nggak usah diminta. Loh, nah gitu sobek aja ayat ini. Ayat ini berarti nggak berguna, atau salah tulis nih, atau Yesus salah ngomong. Kenapa Tuhan berkata mintalah? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu bahwa Bapak maha tahu? Bahwa dirinya sendiri maha tahu? Ada orang punya teologi aneh. Ya, Tuhan maha tahu kok, ngapain minta? Kalau dia mau beri pasti dikasih, nggak usah diminta-minta. Orang seperti itu menurut saya kehilangan satu, betul-betul nggak mengenal cara Tuhan bekerja, nggak mengenal. Bukan berarti segala sesuatu yang perlu minta. Ada orang yang minta melulu, minta takut. Ada orang itu begitu takutnya ya. Setiap jalan naik mobil, setiap 500 meter berhenti. Tuhan, aku minta keselamatan 500 meter. Belok kanan, Tuhan, aku minta keselamatan. Sudahlah, carilah dulu kerajaan surga dan segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Burung pipit aja nggak bisa tahu segala sesuatu, dia dipelihara Tuhan. Bunga di padang dia hiasi. Jangan cari perkara-perkara. Jangan sampai kita minta itu out of, keluar dari worry. Keluar dari kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Ya, nggak usah gitu loh. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda perlu minta, Anda nggak akan bisa kerja setiap hari, kerjaannya cuma minta terus. Coba ya, Tuhan kasih aku oksigen. Oksigen lagi. Terus, more. Kalau Anda memang harus doakan segala sesuatu, Anda nggak akan bisa doakan segala sesuatu. Ada banyak hal Tuhan berikan hanya karena kita hidup di jalan yang benar. Tanpa kita minta. Jangan seperti orang-orang dunia yang minta hal-hal ini, kata Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari hal-hal ini. Sebab Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan sebelum engkau memintanya. Jangan salah ngerti ya. Mengertilah cara Tuhan bekerja. Tidak segala sesuatu yang kita nikmati itu dengan diminta. Ada banyak diberikan cuma-cuma tanpa minta pun dikasih. Ya, tanpa minta. Tetapi juga ketahuilah, miliki hubungan yang terbuka dengan Tuhan, yang bebas untuk bisa minta di mana hati kita tergerak untuk meminta sesuatu atau kita merasakan sebuah kebutuhan. Jangan sungkan buka mulut, buka hati ngomong sama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, kata Alkitab. Naikkan segala permohonanmu dengan ucapan syukur, bukan dengan menggerutu. Yang penting kalau kita minta sama Tuhan, jangan ngungkit ke belakang, komplain. Jangan terus bicara nanti gini gimana, nanti gimana-mana. Ngomong aja apa yang kau butuhkan, kau inginkan, titik. Akhiri dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Apalagi kalau itu ada dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bersyukur padamu. Amin. Percayalah bahwa apa yang kau katakan itu sudah terjadi. Maka itu akan diberikan kepadamu, kata Alkitab. Amin.
Tuhan tidak suruh kita terus stres. Ya. Hari-hari ini saya sering ketemu sama orang nih. Kemarin di Tunjungan Plaza, berapa minggu lalu saya ketemu sama orang. Orangnya balik lagi. Saya sampai takut, kenapa balik? Lihatin terus, saya kan ketahu kerasa dilihatin terus. Siapa itu? Kembali, dari jauh lalu kembali. Datang lagi. Ko Philip, ya. Saya cuma mau bilang terima kasih suatu hari waktu kebaktian. Ya, suami istri masih muda. Waktu itu kami sudah sekian lama tidak bisa punya keturunan. Waktu itu di kebaktian kita semua minta supaya nggak bisa punya keturunan, diberi keturunan, kami maju ke depan. Istri saya hamil. Saya lihat, mana hamil, kok udah hamil? Sudah keluar anaknya. Tell me, itu gimana? Itu karena minta, sengaja minta. Jadi pasti ada perbedaan kalau nggak minta. Paham ya? Pasti ada perbedaan kalau nggak minta. Ya. Karena dalam minggu itu, saya setiap hari ketemu couple yang berbeda-beda. Saya dipanggil sama mereka dan berkata, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya bahkan tidak ingat Anda kok. Tuhan yang kasih Anda anak. Bukan saya. Saya cuma alatnya hari itu. Dan minggu itu, hampir setiap hari, saya ketemu dengan orang yang sungguhan mau siaran gereja yang subur. Ketemu dengan orang yang tidak bisa punya anak, ada yang 7 tahun, ada yang berapa tahun, diberi keturunan karena minta di dalam bait suci ini. Sebagai bait Allah ini. Simple. Waktu itu jemaat mungkin datangnya biasa-biasa, tapi ketika dikhotbahin imannya naik, iman timbul dari pendengaran. Dan ketika saya beritahu minta, mereka jadi, oh ya minta. Siapa di sini yang mau dapat keturunan? Maju ke depan. Mereka maju ke depan. Padahal tadi waktu datang, mereka harapannya nggak ada sama Tuhan. Malah pikirannya nanti ke Singapura lah, diobatin dokter ini itu dan sebagainya. Ya oke lah. Tentunya harus pakai usaha juga, ya kan? Ya kan? Tapi ketika saya sampaikan firman Tuhan, mereka maju ke depan. Iman timbul di hatinya, tiba-tiba muncul merekah sebuah iman baru ketika disampaikan firman Tuhan. Kita boleh minta sama Tuhan, maju ke depan, didoakan, simple gitu. Tenang. Hamil semua kecuali yang laki, suaminya tidak hamil. Pertanyaan saya, jikalau hari itu saya tidak taat sama Roh Kudus, jikalau hari itu firman tidak diberitakan, jemaat tidak disadarkan bahwa ada janji Tuhan seperti ini, mereka hari ini masih berusaha untuk dapat anak. Apakah Tuhan tidak tahu mereka menginginkan anak? Tahu. Kenapa Tuhan menunggu sampai kita minta? Baru mereka diberi. Ketika mereka minta dan kita minta, kita sepakat baru diberi. Karena apa? Mau tahu kenapa Tuhan menunggu? Karena memang Tuhan mengajarkan begitu. Mintalah, maka kamu akan menerima. Sederhana. Apa kebutuhanmu hari ini? Bersihkan hatimu dari semua kolesterol yang tidak perlu. Jangan ngomel lagi. Jangan menoleh ke belakang lagi. Loh kok begini, kok begitu. Jangan sudah. Hari ini percayalah. Anda bisa melihat kembali ke belakang. Anda bisa berkata, di doa malam itu. Bukan pendeta, bukan pengkhotbahnya. Khotbahnya biasa. Ya, ayatnya cuma 1-2. Puter-puter ngomongnya ya cuma tentang minta. Tapi hari itu adalah hari di mana aku dibebaskan. Hari itu adalah hari di mana aku mengalami mujizat finansial. Hari itu adalah hari di mana Tuhan bicara kepada aku dan kami mendapatkan keturunan setelah itu. Hari itu adalah hari Anda bisa menoleh ke belakang dan menunjuk bahwa pada hari ini Tuhan bicara kepadamu. Sesuatu terjadi di hidupmu. Apa kebutuhanmu? Berdirilah, kita berdoa. Makasih ya Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk tidak lagi menganggap orang ini sebelah kanan kirinya. Doa malam ini bedanya apa? Acaranya nggak banyak, pengumuman pun nggak ada. Ya, tujuannya adalah supaya memberikan ruang bagi jemaat untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Anda sudah mendengarkan firman Tuhan, simple, mintalah, maka engkau akan menerima. Barang siapa meminta, ia menerima. Simple.
Mintalah sama Tuhan Yesus sekarang. Apapun yang menjadi pergumulan hatimu. Ya, apapun juga yang menjadi, kalau Anda mau increase tahun ini, increase in miracles, increase lah dalam jawaban-jawaban doa, dalam mujizat-mujizat. It's okay kok. Jangan pergi ke tetangga, jangan minta sama orang pintar. Apakah di Israel nggak ada tabib? Apa di Israel tidak ada Tuhan? Tidakkah balsam Gilead masih sanggup menyembuhkanmu? Kenapa kita berkata, oh di sini, di sana. Singapura memang bagus, medisnya segalanya. Kalau Anda bisa memberikan medis terbaik buat keluarga Anda, why not? Tapi berapa banyak, saya sebagai pendeta, sebagai orang yang lihat bagaimana banyak orang yang pulang dari Singapura untuk mati. Tidak sedikit kan? Ternyata hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kan? Berapa banyak orang yang dari Singapura pulang tinggal mayatnya dibawa pulang. Ternyata yang namanya tempat secanggih apapun, kadang-kadang sesederhana ini kita ngalami mujizat. Just ask, not go anywhere. Just ask. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak memberikan perlakuan yang terbaik, penanganan medis yang terbaik buat keluarga yang ada orang yang Anda cintai yang sakit. No, berikan yang terbaik. Tapi saya mau ajak kita jemaat Mawar Syarun hari ini untuk belajar percaya bahwa kita bisa increase in miracles tahun 2012 ini. Kita bisa mengalami sesuatu. Saya senang berkhotbah seperti ini kepada jemaat yang gak serakah. Kalau saya kenal Anda, Anda kenal saya. Kita saling mengenal bahwa hati kita gak serakah. Hati kita sangat penuh dengan kerajaan surga. Apalagi kayak gitu, jangan takut untuk minta. Mintalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Jangan ngomel lagi, jangan mengeluh lagi. Minta, and then setelah berkata amin, selesai letakkan itu di hatimu. Percayalah, Tuhan sudah menjawab doamu. Mari kita datang pada Tuhan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya.